Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, Sampurasun, salam literasi. Ya, ayo membaca. Ya, terima kasih Kang Hadi. Ayo membaca. Kang Hadi hari ini sudah hadir di channel kami, Pena Mr. Bams, channel yang kita buat mengajak guru-guru untuk juga melibatkan dirinya di obrolan santai. Kang Hadi, kita di channel Pena Mr. Bam ini ada 6 program. Ada 6 program. Jadi yang pertama obrolan bareng-bareng guru, kemudian ada tentang taman baca, literasi, ada hobi, ada tutorial, dan ada keluarga. Dan hari ini sengaja di atas ada logo Pena Mr. Bams, itu website kita, bisa dibuka penamisterbams.id, juga ada TBMAS Lebakwangi, taman bacaan yang kita kelola. Di sini juga ada logo Guru Penggerak Indonesia bareng Om J di Bekasi di Lab School Jakarta, kemudian ada 3 Second dan Zoom. Nah, Kang Hadi, boleh dong kenalkan kita ke Sobat Juara. Jadi kita punya panggilan buat penonton itu Sobat Juara, Kang Hadi. Iya, siap. Silakan Kang Hadi. Mangga. Terima kasih Mr. Bam, ya, luar biasa. Jadi kalau dunia literasi itu kalau tos nyambung itu langsung gitu. Istilahnya idealisme itu akan selalu gampang untuk bisa bersatu gitu. Walaupun jarak memisahkan dan sebagainya. Oke. Saya memperkenalkan diri, nama saya Saiful Hadi Esos, saya bertugas sebagai ASN di SMA Negeri 2 Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya memegang mata pelajaran sosiologi dan juga ada tugas tambahan sebagai pustakawan dan koordinator tim penggiat literasi SMA Negeri 2 Banjar. Yang lainnya mungkin saya juga sebagai anggota dari kepengurusan GLN Gardelis Kota Banjar, MGMP Sosiologi Kota Banjar, dan aktif dalam berbagai kegiatan literasi. Saat ini saya juga ya kebetulan hobi menulis gitu, dan sampai pertemuan kali ini saya sudah menerbitkan 12 judul buku solo, 1 buku duet, dan hampir kemarin saya hitung itu 30 judul antologi di mana saya jadi penulis, kontributor penulisnya. Luar biasa. Kemudian juga saya ikut membantu para siswa dalam melahirkan karya literasi, terutama buku, ya. Di samping kaitannya dengan pelajaran sosiologi, di mana saya sering menyeleksi tugas-tugas anak untuk menjadikan buku, dan sampai saat itu sudah ada kurang lebih 4 judul buku dari antologi tugas-tugas anak. Kalau secara umum, saya juga membantu siswa SMA Negeri 2 Banjar untuk melahirkan sampai saat ini hampir 27 judul buku solo dari para siswa. Dan rekan-rekan guru pun digerakkan untuk menghasilkan karya literasi, karya buku, dan sampai saat ini hampir sudah 30 judul dari karya guru-guru, kurang lebih 10 guru di SMA Negeri 2 Banjar. Itu mungkin yang bisa sedikit saya sampaikan berkaitan dengan aktivitas saya dalam rangka literasi. Jadi saya memang dunia literasi. Gitu. Sebelum saya jadi PNS di SMA Negeri 2 Banjar tahun 2009, saya bekerja di bagian perpustakaan Stisip Tasikmalaya. Jadi dunia yang memang dekat dengan buku ya. Sangat literasi gitu. Jadi sampai detik ini tidak bisa berhenti. Itu mungkin sekilas secara singkat pengalaman saya berkaitan dengan literasi. Siap. Luar biasa Kang Hadi. Ya, biasanya saya kalau mengundang narasumber suka googling juga atau searching juga, nyari di YouTube ada nggak tayangan-tayangan di video yang juga jadi narasumber di kesempatan beberapa tayangan, dan saya mendapatkan video ini, kita saksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Saiful Hadi Esot. Saya PNS guru di lingkungan SMA Negeri 2 Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya mengajar mata pelajaran sosiologi, antropologi, dan juga
Kepala Perpustakaan di SMA Negeri 2 Banjar. Samping itu, sampaikan beberapa peraihan prestasi yang diraih selama tahun 2020. Sebagai penggiat gerakan literasi sekolah, saya membantu rekan-rekan guru dan juga para siswa untuk menghasilkan karya literasi. Prestasi saya sendiri adalah bisa menghasilkan 4 karya buku tunggal, ya, ini selama tahun 2020. Di samping itu, saya juga berhasil memenangkan beberapa kali lomba dan tulisan saya bisa masuk dalam beberapa buku antologi ini. Selain itu juga saya membantu para siswa untuk menghasilkan karya buku. Salah satunya adalah karya dari Ilham Nur Husain, itu siswa kelas 12 IPA 4, ya, dengan judul Tetrum. Selain itu pula saya juga membantu editing dan menjadi editor untuk karya buku dari rekan-rekan GLN Garelis Kota Bandung. Terakhir, untuk bulan November kemarin saya lulus sertifikasi penulis non-fiksi yang diselenggarakan oleh LSP dan BNSP Jakarta. Selain itu juga saya menjadi pengurus di MGMP Sosiologi Kota Banjar dan pengurus di Gerakan Literasi Nasional GLN Garelis Kota Banjar. Yang belum bisa dicapai raihan prestasi itu, satunya adalah menyangkut alternatif pembelajaran yang bisa lebih menyenangkan bagi para peserta didik di saat pembelajaran daring ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Kang Hadi, berbagai karya yang pencapaian yang tidak mudah ya untuk bisa Ya, menghasilkan karya-karya tulis. Tapi sebelum ke sana Kang Hadi, pengalaman mengajar gitu ya. Ya. Sudah berapa lama nih Kang Hadi menjadi guru? Kalau dari honorer, saya dari tahun 2002. Ya, 2002, diangkat PNS tahun 2009. Jadi kurang lebih saya 7 tahun honorer. 7 tahun honorer. Dan saya ikut CPNS itu lulus CPNS itu setelah ikut yang kelima kali. Jadi perihnya menjadi seorang guru honorer saya rasakan itu. Pasti Mr. Bam ya, saya ini sampaikan saja. Ketika saya mengajar dulu di suatu sekolah swasta di Tasikmalaya, itu saya sampai merasakan yang namanya ngajar 8 jam, per jamnya hanya dikasih 6.000. Jadi sebulan saya mendapatkan 8 kali 6, 56.000 sebulan. Itu kurang lebih 2 tahun saya mendapatkan sekian. Itu merasakan betul yang namanya sebagai guru honorer itu terasa betul gitu. Hanya untuk karena itu, karena saya juga megang ke perpustakaan di Tasik, maka adalah untuk bisa sesuap nasi saat itu untuk bisa hidup seperti itu. Kalau mentakdirkannya, alhamdulillah tahun 2009 yang kelima kali CPNS saya berhasil hasilnya meraih lulus tes CPNS dan ditempatkan di SMA Negeri 2 Banjar. Itu mungkin rentetan perjalanan saya menjadi guru itu seperti. Ya, memang tidak mudah ya Kang Hadi perjalanan seorang guru dengan saya justru dengan ada acara seperti ini. Saya justru merasa bahwa sesungguhnya kita itu sedang berjuang. Kemudian kita harus menumbuhkan rasa syukur, rasa empati. Ketika saya ngobrol dengan episode sebelumnya tuh, mereka punya perjuangan yang tidak mudah. Sekarang aja terlihat, enaknya Kang Hadi ASN atau mungkin gitu ya, gini gitu kan. Karena yang dilihatnya sekarang, atau misalnya, enak nih Mr. Bam berada di sekolah yang begini. Padahal perjuangannya sama. Ya, saya juga untuk jadi guru tetap itu 8 tahun Kang Hadi perjuangannya. 8 tahun untuk jadi kemudian dapat sertifikasi juga itu baru 1 tahun ini, dan sempat tidak lulus Kang Hadi ketika PPG harus remedial. Tapi semuanya dinikmati dengan tetap semangat ya, dan alhamdulillah hari ini kita ketemu, saya dipertemukan lagi dengan Kang Hadi sama-sama di ajang EN Sukasi Award ya Kang Hadi ya. Cuma beda jenjang ya. Jenjang. Kang Hadi SMA. Kalau saya SMA. Iya, SMA, saya kalau SMP. Mr. Bam kan SMP ya. Betul, tapi pertemuan ini subhanallah sampai sekarang masih tetap kita jaga. Betul. Ya, Kang Hadi. Teman-teman begitu loh. Kang Hadi tadi perjuangan jadi guru, kemudian
itu tidak mudah. Nah, sekarang kalau saya lihat Kang Hadi dengan dengan tayangan tadi lebih identik dengan buku, apalagi mengajar tentang sosiologi ya. Jadi Iya, betul. keterikatannya juga akan sangat kuat karena materinya juga sosiologi gitu. Kalau jarang baca, jarang nulis, kayaknya repot ya. Repot, betul. Jadi itu menjadi suatu hal yang sifatnya bukan lagi keterpaksaan, tapi kebutuhan. Gitu. Jadi bagi saya menulis, membaca, literasi itu memang harus. Karena ketika mengajarkan kepada anak, harus yang sifatnya kontekstual dan faktual yang terjadi saat itu. Ya, sehingga kemudian anak diberi logika berpikir, dia menyikapi kehidupan seperti apa. Sehingga target saya ke anak-anak itu memang supaya dia peka. Mereka itu peka, mereka itu bisa simpati, tidak gampang berbuat yang negatif karena tahu resikonya gitu. Apalagi dengan saya sering kadang-kadang nge-share kalau sedang belajar itu, misalnya nge-share YouTube itu perilaku menyimpang gitu, konflik dan sebagainya, sehingga menyadarkan mereka ini akibatnya loh, ini apa yang bisa mereka dapatkan jika mereka tidak benar-benar hidupnya dengan benar seperti itu. Ya, jadi Kang Adit, demikian. Ya, kalau tantangan ini kondisi sekarang kan dengan masih wabah pandemi yang masih berlanjut, entah kadang berpikir kapan ujungnya gitu ya. Betul. Kalau Kang Hadi sebagai guru nih, apa saja yang dilakukan baik untuk mata pelajaran sendiri atau di sekolah itu yang dilakukan seperti apa, Kang Hadi? Umumnya sih sama dengan yang lain ya, artinya dengan berbagai aplikasi yang memang disediakan yang ada, entah itu pakai Google Classroom, Google Form. Nah, kemarin juga kebetulan dari KCD 13 itu wilayah 13 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu kan kemarin guru-guru semua buat video dan sebagainya. Mungkin dengan begitu ya. Kalau kemudian ada kesempatan memang melakukan Google Meet atau Zoom meeting itu bisa dilaksanakan. Hanya yang menarik di kami itu, di daerah kami, saya sekolah itu kebetulan wilayah teritorialnya itu Langensari itu perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Jadi sekolah itu kurang lebih beberapa ratus meter itu sudah melintasi Jawa Tengah. Sudah ke provinsi lain ya? Udah provinsi lain. Makanya di sini banyak anak-anak dari Jawa Tengah, mulai dari wilayah Majenang, Wanareja itu mungkin Majenang terlalu jauh ya. Wanareja aja, Madura sekitar itu ke kami sekolahnya. Nah, yang unik bahwa beberapa wilayahnya itu jauh dari jangkauan sinyal, teman. Nah, ini yang jadi kendala gitu. Kendala kami bagaimana kemudian anak-anak itu banyak yang mengeluh dengan itu. Di samping mungkin secara ekonomi umumnya ya standar kehidupan di sini tidak seperti kota-kota besar. Jadi untuk misalnya mereka memiliki biaya berkaitan dengan pemilikan gawe, kemudian kuota, ya memang itu jadi kendala tersendiri. Nah, yang paling repot di kami, kalau saya kan guru sosiologi ya, sebabnya. Jadi saya melihatnya secara sosiologis. Yang repot di sini itu adalah kebetulan terjadi gap yang sangat jauh antara anak-anak itu dengan latar belakang orang tuanya. Jadi misalnya dalam dunia literasi ya, ketika misalnya anak sudah demikian rupa dikasih bimbingan, dikasih arahan dan sebagainya, nah justru di lingkungannya itu tidak mendukung karena mereka secara pendidikan rata-rata lulusan SD, lulusan SMP. Jadi untuk mengimbangi literasi anaknya itu di sini tuh kurang bisa mendukung gitu. Nah, makanya saya terus terang mohon maaf gitu ya. Ketika misalnya ada indikator berkaitan dengan literasi, misalnya membaca 15 menit awal pelajaran dan sebagainya, di kami itu kesulitan. Ya, karena apa? Karena untuk mengatur anak supaya tepat waktu pagi itu susahnya minta ampun. Ya, perjuangan aja ya. Iya, nah, di samping memang secara teritorial dan secara geografis mereka jauh-jauh dan pelosok-pelosok, juga di sisi lain memang dukungan lingkungan tidak maksimal. Gitu.
Dan sampai saat ini juga misalnya ketika melanjutkan jenjang ke perguruan tinggi, kecenderungan mereka itu oleh orang tuanya langsung harus kerja itu. Padahal untuk lulusan SMA secara keterampilan apa mereka itu. Beda dengan SMK kan. Kalau SMK jelas spesifikasi kemampuan vokasinya sudah jelas gitu ya. Mereka mau masuk kemana, jadi teknik elektro, misalnya teknik kendaraan ringan dan sebagainya. Nah SMA itu kan saya selalu memotivasi ke mereka, Anda itu jangan kalah dengan lulusan SMK itu. Anda itu adalah manajer mereka dan harus jadi sarjana gitu. Makanya kemudian saya berharap terus memberikan perpasi ya sosialisasi kepada anak-anak agar anak-anak tuh mau melanjutkan. Tapi ya itu tadi secara sosiologis di belakangnya itu kan makanya mungkin harapannya ke depan pihak-pihak terkait dalam arti stakeholder itu lebih kepada perencanaan sosial yang lebih umum itu artinya bukan semata-mata mengandalkan sekolah berkaitan dengan literasi dan sebagainya, tapi juga pihak lain untuk menyadarkan lingkungan. Misalnya kan ada BKKBN atau dinas sosial gitu, dan sebagainya. Itu menyelami masyarakat, mendekati masyarakat, bagaimana meningkatkan literasi mereka, bagaimana kepedulian mereka. Bagaimana suatu ketika anak-anak itu akan eksis di sini itu dengan kemampuan pengetahuan keterampilan yang mumpuni, mereka akan mengembangkan Kota Banjar secara luas. Nah itu harapannya saya demikian. Tapi memang perlu proses, Mas Ilham. Ini luar biasa. Kami di sini memang kadang-kadang ada yang lucu gitu ya. Gimana? High class, low quality, high quality, low cost itu. Jadi kami ingin kualitas tinggi, tapi pengorbanan udah luar biasa gitu. Low cost, high quality gitu ya. Saya mohon maaf bahasa Inggris saya. Jadi karena memang tidak bisa demikian rupa itu. Makanya saya kebetulan keluarga asik kan di Tasik semua. Mereka udah biasa. Yang namanya SPP misalnya 150.000 per bulan itu luar biasa. Kalau di sini untuk misalnya sekedar misalnya ke masyarakat sekian perak itu perlu proses. Betul. Kesadaran masyarakat apalagi dengan sindrom gratis itu luar biasa. Kami akan kesulitan. Makanya pengembangan literasi itu saya modelnya adalah role model. Jadi metodenya role model. Ketika saya sebagai guru bisa menghasilkan karya, guru-guru yang lain juga menghasilkan karya, saya ciduk itu anak-anak yang punya potensi gitu, diciduk lah. Ya, nah ini si A ditanya dia punya kumpulan puisi enggak? Ada, punya kumpulan cerpen ada rintisan novel ada. Nah itu saya copot itu, saya comot itu. Nah terus dibina, diberi pelatihan sampai ya luar biasa gitu. Kami bisa sampai sekarang ya 27 judul solo dari siswa itu bisa lahir itu. Mungkin begitu. Dan efeknya luar biasa, Mr. Bam. Ketika anak-anak itu kemudian menghasilkan karya, yang perpustakaan yang tadinya agak sepi, ya mungkinlah kunjungan per hari gitu. Tapi jangan ditanya untuk pandemi ya, karena kondisinya begini. Betul. Uang sekolahnya juga tidak didatangi siswa. Nah, ketika sebelum pandemi itu luar biasa kami mendapatkan hasil yang hebat itu. Itu sampai hitungan saya di perpustakaan itu rata-rata hampir 200% peningkatannya. Yang tadinya mungkin siswa yang datang ke perpustakaan hanya ya maksimal sehari 20 anak, 30 anak, itu sampai di atas 100 setelah anak-anak itu banyak yang menghasilkan karya. Nah ini yang mencoba kami pertahankan, hanya ya takdir Allah begini. Jadi ketika pandemi begini ya luar biasa kami harus menyikapi hal yang lain gitu dengan kondisi begini. Tapi saya dengan sekuat tenaga dan rekan-rekan di tim literasi bagaimana tetap bertahan. Alhamdulillah selama ya tahun 2020 ini kemarin ada 7 itu yang karya anak-anak kami yang bisa jadi launching karya bukunya. Ini memang target saya belum sampai nih, Mr. Bam. Jadi saya inginnya 10 karya minimal. Tapi ya situasi pandemi ini kan betul. Ini Allah ya Robi. Jadi harus menyikapinya benar-benar beda gitu ya. Dan harus sabar menyikapinya. Ya, ini menarik sekali Kang Hadi ya. Dengan obrolan seperti ini, jadi saya bisa membayangkan bagaimana suasana Banjar di sana tingkat SMA ketika Kang Hadi mengajar dengan tugas mata pelajaran sosiologi, kemudian dengan tugas tambahan literasi, itu kan
luar biasa ya, bisa cerita banyak dan mudah-mudahan ini didengarkan oleh banyak orang ya. Jadi sobat juara tidak hanya guru, barangkali tadi betul beberapa pemangku kebijakan juga ikut menonton, dan saya rasa kalau dari tingkat provinsi keberpihakan Pak Gubernur, Bu Gubernur untuk literasi sih sebetulnya itu ada gitu. Tinggal bagaimana sesungguhnya literasi itu bagi saya pribadi juga tidak hanya sebatas program ya, tapi harus betul-betul dilakukan dengan sepenuh hati, intens. Banyak sekarang literasi itu sudah sangat seksi ya. Dengar kata literasi itu udah wah gitu banyak gitu. Nah, Hadi ini kalau secara secara tim di sekolah gitu, dengan tadi karya-karya baik itu yang dihasilkan oleh pribadi maupun terutama yang dihasilkan oleh siswa gitu. Ada nggak kendala juga dari secara internal di tim, dari Bapak Ibu guru yang lain untuk mendukung kegiatan yang dilakukan di sekolah? Kalau kendala pasti ada ya, Mr. Bam, ya. Yang paling menarik itu memang sentuhan literasi itu menurut saya belum sepenuhnya diresapi betul oleh kami itu ya, terutama rekan-rekan guru. Tapi saya tidak sepenuhnya menyalahkan rekan-rekan guru karena memang situasi budayanya begini gitu ya, begini. Tapi saya tidak berkecil hati gitu. Artinya bahwa saya terus berjuang mengajak rekan-rekan guru untuk ikut berpartisipasi. Sementara ini mungkin punten ya kesannya mungkin karelawan gitu. Betul. Jadi kami tim idealis itu berkecimpung dalam literasi itu yang satu ide satu hati itu saling menguatkan itu walaupun hanya tim kecil itu 3-4 orang tapi ya berjalan gitu ya. Nah yang kemarin ada sedikit mungkin saya kebetulan PNS ASN ya, kemarin kan kenaikan pangkat itu saya ke golongan 3D itu kan ada publikasi ilmiah. Nah ketika kemarin saya memasukkan 5 judul buku dalam publikasi ilmiah itu, saya juga sebenarnya nggak pede itu, nggak percaya diri. Gitu. Karena jarang seperti itu. Nah, makhluk langka berarti Kang Hadi. Ya langka, karena kita tidak pernah literasi aturannya seperti apa. Padahal di buku 4 kenaikan pangkat itu jelas ada aturannya itu. Nah ketika kemudian saya kemarin memasukkan 5, padahal sebenarnya bisa memasukkan lebih dari itu. Tapi saya juga itu tidak terlalu percaya diri gitu. Nah ketika dimasukkan dan dinilai tim angka kredit dari KCD wilayah 13, ternyata 5-5-nya lolos. Dan saya mendapatkan 15 angka kredit gitu. Nah ini menjadi semacam istilahnya ya menjadi semacam bukan contoh, kalau contoh ya itu penyemangat yang lain. Ya, itu betul. Jadi saya memberikan motivasi kalau ini tuh bisa berharga gitu. Jadi ini bisa membuat kita akhirnya menghasilkan sesuatu poin yang memang sesuai dengan aturan yang benar gitu. Seperti itu. Makanya ya sekarang beberapa ya saya sih ikhlas sepenuhnya gitu membantu rekan-rekan. Kalau kebetulan misalnya ada kesulitan berkaitan dengan editing, berkaitan dengan bagaimana prosesnya, ya saya kebetulan yang sudah pengalaman dulu, bukan mahir loh, bukan mahir, tapi yang sudah pengalaman mengalami dulu, lah ya. Ya, membantu rekan-rekan. Alhamdulillah beberapa orang yang sebelumnya tidak diduga akan menghasilkan karya, ya kemarin ada 3 guru, alhamdulillah bisa menghasilkan karya lagi gitu. Jadi luar biasa gitu. Saya ya kalau bagi saya pribadi bukan masalah semata-mata uang atau benda yang kemudian bisa membuat bahagia ya, tapi ketika melihat rekan-rekan bisa bahagia itu ya bagi saya itu hal yang luar biasa itu. Sama halnya yang dilakukan hari ini Kang Hadi, ketika kita berjauhan tapi bisa ngobrol, kemudian ini bisa jadi tayangan. Kalau saya berpikirnya begini Kang Hadi, bahwa kita sebagai guru harus menjadi penyeimbang. Misalnya di YouTube itu luar biasa tayangan-tayangan di YouTube. Betul. Saya tidak sebanding kalau dibandingkan podcastnya dengan Deddy Kobuzer misalnya, juga arahnya bukan ke sana. Saya hanya sebagai penyeimbang di mana ada alternatif tayangan menampilkan guru siapa saja. Saya tidak misalnya ada malu lah ngobrol sama Mr. Bam prestasi saya apa, enggak sampai ke sana. Saya undang siapa saja yang mau ngobrol, berbagi, termasuk hari ini dengan Kang Hadi, dan fokus di literasi, kemudian menghasilkan buku-buku. Nah, yang saya ingin tanyakan Kang Hadi, buku pertama Kang Hadi yang pertama terbit itu buku apa Kang Hadi?
Ya, kebetulan saya bawa ya ini bukunya judulnya Cahaya Cinta di Rumah Nesi. Ini merupakan kumpulan cerpen. Nah, ada sedikit cerita nih, Mr. Bam ya tentang buku ini. Saya itu sebetulnya apa ya kalau dibilang itu bakat yang tidak terasah itu. Bakat yang tidak terasa. Betul. Jadi bakat yang tidak terasah itu. Nah, saya dulu ketika kuliah sebetulnya punten ya, bukan namanya. Jadi menyimpang saya itu. Saya dulu SMA Fisika A1. Saya itu penyimpangan SMA Fisika A1 ya. Nah, ketika UMPTN dulu, saya itu memilih pilihan ketiganya sosiologi. Yang satu keduanya itu IPA, karena ikut IPC, satu keduanya itu IPA. Nah, yang ketiga itu sosiologi itu iseng sebetulnya itu. Iseng. Nah, ternyata masuk ke situ. Nah, ketika kemudian saya masuk ke hutan belantara yang gelap sama sekali karena sebelumnya saya belajar kimia, fisika, kayak gitu. Tiba-tiba masuk ke sosiologi kan bingung gitu. Seperti itu. Nah, tapi di sisi lain saya punya kakak-kakak angkatan yang luar biasa. Bahkan sekarang udah ada yang teman saya dokter udah ada 4 ya. Kemudian kakak angkatan saya sudah ada yang mau sebentar lagi profesor. Nah, mereka itu memang kutu buku. Jadi mereka tuh ke kampus itu selalu bawa buku, kelihatan baca gitu. Nah, dan ketika diajak ngomong diskusi oleh dosen dan sebagainya itu luar biasa bicaranya. Makanya dari situ kemudian saya jadi berpikir, memang saya harus begitu gitu. Nah, kemudian ketika begitu saya beberapa kali ikut lomba dan ternyata hasilnya banyak yang menang gitu. Bukannya mereka ada beberapa yang menang. Nah, salah satu kakak kelas saya itu adalah kebetulan penggiat literasi di Kota Cirebon itu Kang Denny Rohman. Beliau juga aktif di WJLRC waktu itu. Nah, itu menghubungi saya. Anda kan sering nulis gitu. Kenapa itu ada di mana itu tulisan-tulisannya gitu. Nah, saya langsung kenapa gitu? Sok itu buku kan gitu. Saya sampai ngahuleng gitu. Emang bisa gitu jadi buku gitu. Mana itu itunya naskahnya. Naskahnya itu. Sok saya urusin lah gitu. Akhirnya kan buku ini jadi gitu. Nah, ketika buku ini jadi, saya sampai bingung sendiri. Kok percaya gitu ya? Nggak percaya ya? Nggak percaya, betul. Yakin Mr. Bam, saya waktu itu benar-benar tidak percaya. Tapi kebetulan waktu itu saya diajak ikut pelatihan sagu-sabu yang dari media guru dan ketemu dengan tokoh hebat seperti Eko Prasetyo dan Muhammad Ihsan. Dan banyak teman-teman di Cirebon, menurut saya salah satu kota yang paling luar biasa dalam literasi Cirebon lah. Cirebon itu dahsyat lah menurut saya. Nggak hanya tahu gejrotnya ya, tapi literasinya gejrot banget ya. Betul, itu luar biasa lah. Nah, disitulah. Jadi kami banyak terkomunikasi, saling menyemangati dan sebagainya. Akhirnya lahir kan buku saat itu yang kedua ini yang membumikan sosiologi ini. Itu yang nyambung dengan mata pelajaran berarti ya, linear ya. Ya makanya waktu itu punten ya pas ketika ditayangkan calon naskah yang terbaik oleh media guru waktu di Cirebon itu, saya kaget ternyata saya yang pertama ini buku ini gitu. Nah, apakah memang saya layak gitu kok? Itu tahun berapa Kang Hadi punten? 2017. 2017. Nah, kalau kemudian saya buku ini mungkin kan bahasanya iseng gitu ya. Ini kan mungkin dengan imajinasi fiksi kan bisa ngalir ngidul ke mana wae seperti itu. Tapi kalau kayak gini kan tidak. Tapi saya punya tekad. Atulah satu-satunya ketika saya masih hidup ada buku yang berbau-bau pelajaran gitu, seperti gini yang kayak ginian gitu ya. Nah, ternyata pas ketika saya iseng-iseng membuat naskah rancangan naskah, pas di-share waktu itu ke panitia, tiba-tiba oleh Pak Ihsan dari media guru tampilkan yang pertama. Kaget itu. Apa ini layak atau gimana? Nah, ternyata dibahas oleh beliau. Nah, ini yang harus bisa dilakukan oleh guru. Nah, sejak saat itu Mr. Bam, itulah mungkin titik saya sampai kemudian detik ini ke literasi ya. Ya, betul. Itu jadi ketika ketika buku ini jadi, 2 buku tadi barusan jadi itu udah luar biasa bagi saya. Makanya kesininya itu montennya. Tapi saya berpikir
Allah yang memberi rezeki gitu. Amin, amin. Jadi ketika saya punya niat bahwa apa yang saya tulis, apa yang saya utarakan, tuangkan itu menjadi kenikmatan yang luar biasa. Iya. Jadi bagi saya kebutuhan rohani, Mr. Bang. Jadi ketika menulis itu beda rasanya itu. Betul. Bagi saya itu. Nih. Nah, jadi hanya mungkin yang perlu banyak belajar itu kebermanfaatan buku itu. Jadi artinya mungkin bagi sendiri merasa bahwa buku-buku yang saya tulis itu memang menjadi kenikmatan tersendiri. Hanya saya terus terang sampai detik ini agak sedikit belum percaya diri ketika buku itu sedemikian terpublikasi gitu. Ya, dalam arti saya merasa bahwa saya mau belum apa-apa kalau misalnya sekelas profesor dan sebagainya. Ya, tapi ketika saya bertemu dengan dua orang ini yang sedikit banyak membuat saya sedikit meningkat kepercayaan diri. Yang pertama ada Profesor Suwatno. Profesor Suwatno dari Direktur Pasca Sarjana UPI untuk pendidikan ekonomi itu beliau tuh ketika ketemu mengasih kata pengantar untuk buku antologi dengan teman-teman yang di Cirebon itu saya iseng menghubungi beliau Pak Prof saya boleh nggak? Nah ketika ini tulisan Anda layak untuk publikasi dan sebagainya. Jadi saya akhirnya di situ mungkin ya saya bisa seperti itu ya. Nah kemudian yang kedua pas Pak Idris Apandi kemarin, jadi kan kebetulan saya mendampingi Pak Kepala untuk kegiatan diseminasi SPMI di PMP, kesempatan saya ketemu beliau. Nah dari situlah ramai itu bahwa kemudian ya nyambung gitu saya dengan Mr. Bam sekarang dengan Idris Apandi pun akhirnya bisa nyambung. Makanya inilah yang membuat stabilitas literasi itu tetap berjalan dengan stabil seperti itu. Ya, saya melihatnya begini Kang Hadi. Jadi ketika ada gerakan literasi sekolah yang dicanangkan saat itu oleh Pak Anies Baswedan, sampai sekarang bagi sekolah-sekolah yang concern itu dia akan menjalankan. Walaupun di perjalanannya tuh banyak hal lah yang sebetulnya yang namanya program itu kan tidak terlepas dari ada monitoring, ada evaluasi. Kadang-kadang di poin-poin tertentu itu suka loss gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Kang Hadi dengan anclub lah kata Sunda nama orang anclub Kang Hadi kemudian dari keisengan gitu. Jadi seolah-olah hati-hati dengan keisengan. Ternyata isengnya Kang Hadi itu berbuah manis gitu ya ketika ada teman tadi ceritanya menghubungi minta karyanya dikumpulkan kemudian jadi sebuah karya dan sampai saat itu atau bahkan sekarang nggak terbayang ya apa yang waktu saat itu menulisnya dikumpulkan ternyata bisa jadi buku, berlanjut ke buku kedua sampai sekarang sudah berapa buku Kang Hadi? Kalau yang sudah terbit untuk solo itu 12. 12. Oke. 12 itu. Kalau untuk solo kita fokus di 12 buku. Berarti 12 buku ini dari tahun 2017 ya Kang Hadi ya? Iya, betul. Jadi kalau 2017. Jadi kalau kita hitung 2017 anggaplah 2020 ya. Berarti itu kan 4 tahun ya. 4 tahun 12 buku. Kalau begitu berarti setahun 3 buku. Berarti dalam 4 bulan Kang Hadi 1 buku itu luar biasa Kang Hadi. Ya, luar biasa gitu. Jadi keren banget bisa menghasilkan seperti itu dan apa sih yang bisa dibagikan ke teman-teman bisa menghasilkan karya sebanyak itu terlepas dari tugas guru makan seuurnya Kang Hadi administrasi itulah inilah pokoknya mah kamu akhirnya PJJ-nya asal gitu kan nyiapin konten dan sebagainya kadang-kadang kerja jadi 24 jam marik satu tugas dan sebagainya. Ada nggak ingin berbagi semangat dengan sobat juara ibu bapak guru di Indonesia bahkan saya pernah kemarin di episode sebelumnya itu ngajak ngobrol seorang guru yang dia guru Indonesia tapi ngajarnya di Singapura Kang Hadi. Ya, jadi tayangan ini bisa beredar kemana saja karena sudah masuk ke internet mah ya siapa saja. Boleh dong Kang Hadi berbagi semangat dengan Bapak Ibu guru yang lainnya kenapa bisa menghasilkan karya sebegitu banyak. Buat saya ukurannya banyak lah Kang Hadi. Ya. Dalam setahun bisa 3 buku tuh luar biasa. Saya baru berani solo yang antologi gitu ya, belum sampai ke mikir mungkin 2021 ini benar-benar harus jadi nih buku-buku solo saya. Gimana Kang Hadi silakan. Ya, sebelumnya mungkin
ada sedikit efek negatif dari PJJ ini ya. Salah satunya ini mata saya. Karena sering saya tidak sadar asli Mr. Bam ketika membuka laptop jam 8 pagi misalnya, itu baru sadar saya jam 11 itu baru oh saya udah sekian jam di depan laptop. Itu karena apa? Karena ya ngecek tugas anak-anak. Kebetulan alhamdulillahnya ini ceritanya, alhamdulillahnya itu tahun ini ada PNS baru ini. Jadi ke sekolah kami CPNS baru itu. Jadi saya mengurangi sedikit kemarin itu lumayan, saya 38 jam. Kalau dihitung kepala perpus 12 jam, itu kemarin saya 43 jam itu. Aduh. Ya Allah ya Robby. Nggak pulang dong. Nah, yang menarik kemudian kalau mungkin ya masing-masing teman-teman berbeda itu. Jadi pelariannya kemana sih gitu ya? Kalau ketika stres, ketika boring, ketika kondisi yang tidak nyaman itu, ya saya akhirnya larinya ke menulis. Gitu. Itu yang saya rasakan. Makanya standar minimalnya ada 3, mungkin ya 3 ya bagi saya tripnya. Yang pertama, menulis itu sebagai kebutuhan rekreatif. Artinya bahwa ketika kita menulis, saya pernah membaca dalam bukunya almarhum Henoromo ya Quantum Writing. Betul. Itu bahwa disebutkan bahwa Fatimah Mernis itu menyebutkan bisa menghilangkan trauma, bisa menghilangkan beban hidup dan sebagainya. Mungkin kayaknya gimana, tapi memang kerasa oleh saya. Jadi ketika menulis itu, keboringan itu, keruwetan itu, ketika saya tuangkan entah puisi, entah pentigraf, entah cerpen, atau buku tulisan umum, itu tulisan non fiksi, saya akhirnya merasa nyaman. Merasa nyaman. Jadi akhirnya menjadi sebuah kebutuhan ketika menulis bagi saya dalam kaitannya dengan rekreasi gitu. Hiburan itu dinikmati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yakin bahwa menulis itu belajar sepanjang hayat. Dengan demikian ketika orang ini ya ada semacam itu. Ketika orang membaca belum tentu dia bisa menulis. Saya selalu berteori begitu. Kalau ketika dia membaca belum tentu dia bisa menulis. Tapi orang yang menulis ya, pasti dia berdasarkan ada hal yang dia baca. Dan itu saya rasakan. Betul. Jadi memaksa menulis itu kemudian menjadi semacam pembelajaran edukasi buat saya sendiri. Jadi misalnya ingin menulis ini loh, mau tidak mau, aduh saya kurang bahan mengenai tema ya kebetulan mohon maaf, saya bukan sombong sama sekali, di rumah itu ada buku hampir kurang lebih 1000. Jadi saya hanya mungkin kalau di Lebak Wangi sudah jadi taman bacaan. Ya betul. Ya kalau saya belum. Jadi baru resolusi 2021 2022. Siap. Ya, mudah-mudahan. Amin. Siap meluncur nanti. Bang Yayat juga kemarin, Bang kalau pembukaan datang. Siap. Gitu. Nah itu mungkin begitu. Jadi yang kedua adalah menulis itu kebutuhan edukasi. Jadi bagi saya ketika sengaja untuk membaca itu susah. Asli. Ya, tapi ketika buku-buku di rumah banyak, kalau punya ada ide ditulis, jadi akhirnya buku itu dicabut, dibaca. Jadi tahu ini begitu. Nah, yang ketiga, ya kayak saya PNS, saya ASN, jadi kebutuhan karir. Nah, ketika tadi saya sampaikan bahwa saya bisa 5 buku itu bisa lolos kemarin penilaian angka kredit untuk saya naik ke golongan 3D, itu menjadi sesuatu yang menjadi motivasi bagi saya. Ini sangat membantu terhadap karir. Makanya 3 utama itu akhirnya menjadi hal yang penting kenapa saya bisa menjaga konsistensi menulis. Tapi yang paling luar biasa yang pertama itu Mr. Bang. Jadi bagi saya yang paling luar biasa ketika menulis itu tenang gitu. Jadi bagi saya nikmat sekali ketika mengeluarkan ide, gagasan gitu, mengeluarkan mengolah imajinasi itu menjadi hal yang nikmat sekali. Sehingga kemudian kadang-kadang memang ada malasnya gitu. Ada malas nulis gitu. Tapi ketika ada ide aja langsung di depan mata saya dilihat ada seorang ibu yang sedang memarahi anaknya misalnya gitu. Ya. Dia langsung tuh kayak ini bagus loh buat jadi apa gitu. Betul. Langsung teng gitu ya. Langsung teng gitu. Nah, kemudian ini mungkin sedikit juga bukan promosi atau memang begitu. Jadi buku ini nih Writing Proper. Nah, ini buku Writing Proper ya. Menulis dalam asa yang tak bertepi.
Ini bukan semata ini isinya tentang bagaimana menikmati menulis itu dengan nyaman itu. Nah, saya tuangkan dalam buku ini bagaimana orang istilahnya mengajak orang untuk menulis itu dinikmati gitu. Agar tidak menjadi beban, tidak menjadi hal yang membuat dia malah tambah boring, malah tambah kesal, tambah beban, tapi nikmatilah menulis sebagai hal yang positif bagi hidup kita. Menikmati menulis ya agar bisa menikmati hidupnya. Nah, di Kang Hadi ini kan pegang buku yang barusan ya. Kang Hadi, kita main-main aja dulu. Ini kalau Kang Hadi pegang pegang buku, kemudian coba dibuka sembarang aja Kang Hadi. Iya. Buku yang tadi dibuka sembarang. Nah, yang udah stop. Oke, Kang Hadi boleh bacakan satu paragraf tulisannya. Yang mana aja? Oke. Judul babnya ya kebetulan pas ini subbab ya, subbab. Boleh, silakan. Menulis dengan mind power, artinya dengan kekuatan pikir. Nah, kata kunci dari tulisan kali ini adalah syukur. Mengapa syukur? Allah yang Maha Kuasa menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya, termasuk malaikat dan binatang. Anda pasti sudah paham apa kelebihan manusia. Ya betul, manusia diberi kelebihan yaitu akal. Nah, akal adalah sebagai tempat bagi manusia untuk berpikir. Apakah dengan setiap manusia tiba-tiba simsalabim bisa sedemikian hebat berpikir dengan akalnya? Ya. Tentu saja tidak. Tulisan kali ini juga berdasarkan pengalaman tulis berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin berpikir untuk membuat tulisan. Nah, ini jadi dasar awal saya menulis ini, bagaimana kita bersyukur Allah sudah memberikan ini. Ya. Nah, ketika Allah sudah memberikan akal dan akal itu digunakan untuk berpikir, saya pernah membaca suatu penelitian, jadi bukan orang cerdas itu bukan gimana, tapi dia bisa memanfaatkan otaknya gitu untuk berpikir dan salah satunya menulis itu. Tanpa istilahnya dengan menulis dia mengolah otak apa yang saya akan rencanakan, apa yang saya akan tulis dan sebagainya. Jadi kekuatan pikiran itu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa ketika menulis. Jadi kata kuncinya adalah tadi memanfaatkan. Sengaja nih momen ini saya coba Kang Hadi. Saya biasa kalau misalnya lagi sedang galau gitu ya, kadang-kadang saya bawa Al-Qur'an, kemudian buka sembarang baca aja. Kemudian artinya kadang-kadang ada pas, dan yang tadi Kang Hadi buka itu juga buat saya celeb banget gitu ya. Kalau dinikmati itu kadang-kadang tulisan itu bisa membuat kita nangis, bisa membuat kita tertawa, bahkan bisa membuat kita bahagia gitu kan. Menangis di sana bukan menangis sedih, tapi menangis bahwa benar ya, bahwa Allah itu sudah ngasih otak, akal, hati. Kemudian tadi kata kuncinya buat saya yang celeb banget adalah memanfaatkan gitu Kang Adi. Ibaratkan gini Kang Adi, ada yang punya mobilnya tuh bagus gitu. Wah, harganya mah mahal gitu. Mahal bisa. Ada punya kendaraan yang kendaraannya cuma roda 3. Roda 3 gitu, digoes gitu kan. Tapi ketika dimanfaatkan untuk kebaikan, itu luar biasa. Jadi saya hari ini menemukan sesuatu dari Kang Hadi adalah bagaimana kata memanfaatkan ini bisa kita eksplor Kang Hadi. Memanfaatkan. Saya dalam rangka sekarang memanfaatkan waktu, ada Zoom gratis, kemudian ada semuanya fasilitas kita nikmati dan manfaatkan, dan hari ini bisa ngobrol banyak nih sama Kang Hadi. Kang Hadi, ini ngobrol tuh luar biasa ya waktunya. Kadang kalau udah ngobrol tuh suka nggak ketahan gitu ya Kang Hadi, dan tadi sudah cukup banyak Kang Hadi menyampaikan sesuatu. Kang Hadi, kalau misalnya gini, tayangan ini juga tidak hanya nanti buat guru-guru, tapi juga barangkali buat peserta didik. Ada nggak Kang Hadi yang ingin disampaikan buat peserta didik? Apakah yang sekarang mungkin kalau tadi ngajar sudah bertahun-tahun, pasti kan juga sudah ada murid yang sekarang jadi apa. Ada nggak yang, atau yang sekarang masih belajar, ada yang ingin disampaikan buat mereka Kang Hadi? Ya, saya itu selalu menyampaikan kepada anak-anak itu jangan berkecil hati dengan kondisi diri gitu. Tapi galilah potensi kelebihan yang kalian miliki
yang mungkin saja orang lain tidak dipunyai gitu. Nah, memang di sini berat saya menyampaikan begitu. Tapi umumnya anak-anak yang saya ajak untuk berdiskusi, berdialog. Kemarin yang saya jujurnya Mr. Bam, saya nangis itu kemarin itu. Ada anak buah dulu, saya wali kelasnya tahun 2015 dia lulusnya itu. Nah, kebetulan ibu bapaknya itu berjauhan. Bapaknya di Lombok, ya ibunya di Hong Kong. Jadi TKW. Nah, anaknya dalam kondisi ditinggal sama bapaknya sama mbahnya itu. Tapi luar biasa pintar itu anak. Nah, mau diarahkan, mau di itu. Nah, yang luar biasa dia ingin mengikuti jejak saya jadi orang sosiolog gitu. Nah, ketika saya juga tidak akan memaksakan, tapi ketika disampaikan memang saya ingin seperti itu, ya saya dukung itu. Nah, akhirnya dia masuk ke UNSUD jadi adik angkatan saya. Nah, yang saya sampai bergetar waktu itu adalah apa? Kebetulan ada dosen di UNSUD itu di jurusan sosiologi itu adik angkatan saya lulusan PSD-nya dari Perancis itu S3-nya. Itu langsung nge-WA ke saya, "Kang, ini anak buah Akang, IPK-nya 3,89. Saya sampai saya nggak sampai ke sana gitu. Nah, ketika dia lulus dan menyampaikan ibunya langsung nelpon dari Hong Kong, ya menyampaikan kegembiraan yang luar biasa sampai berterima kasih beberapa kali. Saya nangis saat itu. Dan yang kemarin terakhir itu dia ikut CPNS dan setelah lulus dari UNSUD dan lolos kemarin CPNS-nya. Saya sampai ibunya langsung kemarin lagi menghubungi berarti sekarang udah hari Minggu sore dari Hong Kong langsung. Pak, saya luar biasa menyampaikan terima kasih anak saya bisa sampai sedemikian rupa hasilnya ya begitulah kisahnya. Nah, makanya saya pendekatannya beda dengan yang lain. Jadi pendekatannya saya motivasi kepada anak-anak. Jadi bagaimana mereka memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan dirinya ke depan. Nah, hanya yang tadi kendala yang jadi masalah itu yang tadi saya sampaikan di awal. Bahwa secara sosiologis, lingkungan itu kadang tidak mendukung. Jadi ketika saya habis-habisan di kelas ngomong memotivasi, tapi ketika di belakangnya, itu. Jadi anak lop lagi, turun lagi. Nah, alhamdulillah Mr. Bam ya sampai sekarang beberapa anak buah itu anak buah saya senangnya bilangnya anak buah itu. Ya, anak buah itu banyak yang berprestasi. Jadi umumnya mereka yang sering mau diajak diskusi, dialog masa depannya. Ini kebetulan saya juga sedang menunggu ada anak yang mau ke perguruan tinggi, mau diskusi ini. Kelihatannya sudah kelihatan anaknya, mudah-mudahan nanti hasilnya bagus ini. Nah, kemudian yang satu hal lagi, kemarin ya ketika literasi itu saya jalankan berkaitan dengan karya buku anak-anak, ternyata 90% anak-anak yang menghasilkan buku itu kesananya berhasil. Gitu. Beberapa di antaranya lolos ke PTN, gitu, lolos baik SNMPTN undangan mau SBMPTN atau UTBK, sehingga saya punya keyakinan bahwa literasi itu memang dahsyat. Jadi artinya dengan membuat karya literasi seperti buku, berkembang pikirannya sehingga dia jadi seorang literat itu menjadi hal yang luar biasa bagi masa depannya. Hanya satu hal yang kunci, saya kemarin sangat respect dengan Pak Tommy itu yang dari yang pembicara kemarin itu. Jadi literasi itu harus bermakna. Gitu. Gak bisa hanya sekedar rutinitas. Yang bisa kontekstual itu ya? Ya, nggak bisa hanya sekedar seremonial gitu. Rutinitas yang sekedar ABS, asal Bapak senang, asal Bapak kelihatan ada kegiatan, tapi maknanya hilang. Ya, makanya saya tidak akan memaksakan anak sedemikian harus gimana literasinya. Yang penting digali aja mereka minatnya kemana, tertariknya apa, ya. Terus saya bimbing, saya ajak mereka untuk mengembangkan literasinya. Ya alhamdulillah hasilnya sekarang subhanallah itu banyak yang berhasil gitu, banyak yang masih tetap setia berbincang dengan saya walaupun sudah bekerja itu udah menghasilkan bahkan kemarin ada yang lulusan dari UPN Veteran dari teknik geofisika. Dia kerja di pertambangan di Pulau Buton di Sulawesi.
saya jadi kadang-kadang gimana? Itu gajinya udah di atas 5 juta. Hmm. Padahal kalau dipikir saya menjadi CPNS bisa dihitung saja. Ya, tapi kebahagiaan yang tidak bisa diukur Ya, dengan betul. ya Betul. begitulah. Ya Kang Hadi, seru sekali ya kalau bicara tentang literasi, kemudian dikaitkan dengan mata pelajaran yang Kang Hadi juga ajarkan. Ini salah satu bukti bahwa apa ya, pembelajaran sepanjang hayat, kemudian memotivasi bahwa mari kita manfaatkan apa yang kita miliki ketika Allah sudah memberikan semuanya dengan gratis ya, dengan gratis gitu. Dan itu luar biasa. Kang Hadi, ini obrolan kita asik, tapi biasa di penghujung acara biasanya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ini kayak tantangan sih. Saya biasa nonton podcastnya Putri Tanjung, ya. Beliau suka Putri Tanjung suka memberikan pertanyaan kepada tamu-tamunya ya gitu. Kalau tontonan ini ya, tayangan ini ditonton 5 tahun kemudian gitu Kang Hadi. Nah, kira-kira Kang Hadi mau ngomong apa buat diri sendiri gitu? Apa yang mau disampaikan nih? 5 tahun, kebayang nggak? 5 tahun kemudian Kang Hadi nonton tayangan ini, kemudian seolah-olah Kang Hadi yang sekarang sedang bicara ini menyampaikan sesuatu yang itu buat 5 tahun ke depan gitu. Apa yang ingin disampaikan? Ya, bagi saya menjadi semacam salah satu dari karir literasi saya yang layak saya hargai gitu. Karena bagi saya istilahnya ini bagian dari berbagi gitu. Karena bagi saya literasi itu berbagi. Ya, entahlah apakah sekarang atau besok lusa atau kusananya, mungkin sekarang saya tidak bisa demikian rupa ya untuk direspon oleh orang. Tapi saya selalu berpikiran optimis bahwa selama niat saya baik gitu, selama saya niatnya baik, maka insya Allah suatu ketika mungkin saja 5 tahun ke depan ternyata apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu mungkin begitu. Dan mungkin saya tidak akan sedemikian kaget gitu kalau kemudian bahwa nanti orang terinspirasi karena memang kita niatnya baik. Lillahi ta'ala, demi sesuatu yang berguna bagi masa depan kita dan anak-anak kita dan generasi kita yang akan datang. Gitu. Luar biasa. Oke. Satu lagi nih penghujung biasa di akhir. Kang Hadi, satu kalimat buat penutup di akhir obrolan ini ya. Kalau saya setiap hari biasa mengeluarkan kalimat bahagia melalui IG, website ya. Satu deh, kira-kira satu kalimat bahagia yang bisa Kang Hadi sampaikan buat sobat juara dimanapun berada. Saya salah satu kalimat yang selalu memotivasi diri saya sendiri dan mudah-mudahan bisa memotivasi orang adalah membaca, menulis, berkarya dan berliterasi untuk negeri. Jadi bagi saya itu. Terima kasih Kang Hadi, luar biasa obrolan kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi penyemangat buat siapa saja yang nonton, sobat juara. Terima kasih Kang Hadi atas kebersamaannya. Sama-sama, terima kasih sudah diangken. Terima kasih sudah dukung di sini, sobat juara. Maaf atas segala kekurangannya. Gitu. Ya, sama-sama Kang Hadi ya. Sobat juara dimanapun berada, terima kasih atas tontonannya ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kang Hadi terima kasih, semoga semakin sukses. Kalau kemarin amin ya Allah, sampai tahun ini setahun baru 3 buku ya. Nanti mungkin bisa bertambah dan ini bisa jadi penyemangat buat kita semuanya. Channel Pena Mr. Bam bisa di-subscribe, silahkan. Ada juga websitenya penamisterbams.id. Juga terima kasih buat Guru Penggerak Indonesia ya bareng Om J. Juga ada 3 second saya gunakan masker selalu karena saya di sekolah ini tetap gunakan masker. Kemudian terima kasih juga buat 3 second, Zoom juga ya difasilitasi oleh Zoom. Alhamdulillah, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Oke, sekali lagi terima kasih Kang Hadi. Sama-sama. Mohon maaf batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Salam literasi.